Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits: idza ra'aita Allah ta'ala yu'tiyal 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrajun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyuhul karim. Segenap lapisan puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah nibauro yang sangat mulianya masih memberikan terhadap kitanya satu kekuatan istiqamah dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam salam selalu gede melekeb Allah, moga Allah curahkan kepada sira junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah telah mencatat bahwa beliau telah melakukan satu reformasi terbesar, yaitu sanggup merombak umat yang tenggelam dalam kejahilan menjadi umat yang berilmu pengetahuan, sanggup merombak umat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang berketauhidan, sanggup merombak umat yang tenggelam dalam terpecah belah menjadi umat yang penuh dengan persatuan dan kesatuan. Berikutnya kepada seluruh al-sahabat sahabiah beliau sekalian, yang dimana oleh mereka telah ikut serta memperjuangkan agama Islam sehingga sampai uronyo ketenya mandang tamu hudib mandang gedenya rasa iman dan Islam. Tapi gedenya melakib Allah, moga benar mati gedenya dalam keadaan iman dan Islam. Begitu juga kepada seluruh alim ulama, baik ulama mutaqaddimin, mutaakhirin serta ulama uzamanin yang mu'tabar, yang matangna serasa patek di atas bumi yang fananya sebagai sirajum munira, lampu penerang di dalam kehidupan gedanya. Di saat gedanya yang awamnya, yang jahilnya, ana mufamli itikad ahli sunnah wal jamaah, handa doa kiban cara ibadah, hana mufhum tentang muamalah, munakahat, jinayat dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, ulamalah sebagai solusinya, ulamalah sebagai jawabannya, serta ulamalah sebagai tempat murajaahnya. Ta'zim wal ikraman pertama sekali kepada seluruh gure-gure lentuan Bandung yang telah berhadir di dalam rumah Allah yang sangat mulianya. Juga ta'zim wal ikraman kepada panitia masjid, pengurus khatib yang di mana ni bauronyo telah mempercayai lentuan untuk membaca dua rukun al-khutbah. Juga istimewanya ta'zim wal ikraman kepada seluruh orang lentuan sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suatu hal yang kalumrah, yang kabiasa di tengah-tengah gedanyo
Ada baiknya segala khatib membaca 2 rukun al-khutbah. Terlebih dahulu khatib mengisikan tausiah demi tausiah, nasihat demi nasihat. Moga-moga menjadi bahan tazkirah bagi pribadi lentuan yang pegah, sekaligus menjadi bahan tarbiyah, pelajaran bagi kita Bandung jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ataupun judul ataupun tema isi khutbah ni bauro yang sangat mulianya, mari kita ulang kaji kembali tentang masalah istidraj. Di dalam kitab Ta'rifat di sinan napadupoduboh neta'arif memperkenalkan terhadap kita bagaimana hakikatnya istidraj. Salah satunya adalah ad-danwu ila adabillah bil imhali qalilan qalilan. Sudah dekat kepada azab Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda azab tersebut kalilan kalilan, bacut bacut. Dalam artinya orang-orang yang kena hak azab Allah oleh karena perbuatan maksiatnya terhadap Allah, oleh Allah nutunda ilai azab, itulah dinamakan dengan istidraj. Ni dia kalau lebih dekat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, idza ra'aitallaha ta'ala yu'tiyal 'abda minad dunya ma yahibbu wa huwa muqimun 'ala ma'sihi fa innama dzalika minhu istidrajun. Kata Rasul, di saat kamu lihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap hambanya apapun yang mereka minta, apapun yang mereka suka, apapun yang mereka inginkan daripada dunia. Wa huwa muqimun 'ala ma'sihi, padahal hambanya selalu istiqamah, konsisten dalam bermaksiat kepada Allah, tapi Allah ulurkan terhadap mereka apapun yang mereka minta, apapun yang mereka inginkan. Maka ujung hadis Nabi Nagun, dzalika minhu istidrajun. Inilah dinamakan dengan istidraj, tipu daya Allah, perangkap Allah. Sering kita berpikir bahwa itu nikmat daripada Allah, tapi hakikatnya itu merupakan azab yang bersampul dengan sampul nikmat. Maka ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 182, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan istidraj terhadap orang-orang yang selalu bermaksiat terhadap lun, min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tidak pernah mengerti. Hana ditedoi. Maka oleh karenanya nurun silun tuan sekalian, jangan pernah ragu, jangan pernah herankan terhadap fasilitas yang serba mewah yang hari ini dinikmati dan dirasai oleh orang-orang yang tidak beriman uronyong. Begatnya hirirnya karena yang Allah berikan terhadap mereka bukan kasih sayangnya, bukan nikmatnya, melainkan azab yang bersampul dengan sampul nikmat. Begitu juga di saat orang-orang gedanyo-gedanyonyo yang beriman terhadap Allah tapi selalu bermaksiat terhadapnya. Tapi gedenya pubut maksiat. Istilah kita seorang petani, nisab katro, tapi hantom pernah gedenya boh jaket. Tapi pade gedenya hanmu dibuto pilih diko. Nikmat luar biasa sang-sang gigejo bak gedenya. Di saat panen luar biasa, bahkan melebihi orang-orang yang taat kepada Allah. Ingat orang saudara lun, itu bukan nikmat, melainkan azab yang bersampul dengan sampul nikmat. Istilah gedenya orang yang berbisnis, nada muka. Tiap tahun omset kita semakin bertambah, jual beli kita semakin hari semakin laris, tapi ibadah kepada Allah belum pernah kita kerjakan. Perintah-perintah Allah sering kita abaikan, larangan-larangan Allah justru itu yang kita lakukan. Ingat saudaraku sekalian, itu bukan nikmat, melainkan azab yang berbaju dengan baju nikmat. Hadirin urusilan tuan sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka jangan heran di saat tetangga sebelah katanya buat ye puro
narkoba. Para penegak hukum melindunginya. Omsetnya semakin tahun semakin besar. Buat main game, main ship bak kidai kupi. Puapih wate pada masa mudanya, hayatul fata wallahi bil ilmi wa taqwa. Kehidupan anak muda demi Allah namun sumpah li musyafin. Bukan dengan game online kawan, tapi dengan ilmu dan dengan takwa. Maka mari gedenya puapih wate lihat para pembenci Islam gedenya, para pembenci agama kita hari ini, mereka tak pernah diam. Selalu terus-menerus berjuang bagaimana menghancurkan, menguburkan aset-aset ahli sunnah wal jamaah. Tapi gedanya kita perkenalkan game online terhadap generasi-generasi kita. Buat bublosip, takalan hudib semakin mewah, semakin bahagia. Ingat saudaraku sekalian, yang mereka miliki itu bukan nikmat, melainkan azab yang bersampul dengan sampul nikmat. Maka yang tanya, yang kita takutkan adalah cuplikan Al-Quran dalam surat Al-An'am, di mana Allah mengatakan, falamma nasu ma dukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihum bima utu akhadnahum bagatah fa idza hum mublisun. Kata Allah, manakala manusianya melupakan peringatan lun. Tuh hadirin sekalian, peringatan Allah Al-Quran yang pertama sebagai referensi terbesar dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, sunnah Rasulullah telah Allah turunkan sebagai model dalam kehidupan gedanya. Di saat gedanya melupakan peringatan Allah, Allah memberikan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan terhadap mereka tiap-tiap pintu sesuatu. Pintu kaya dibuka oleh Allah. Pintu kesenangan bahagia dibuka oleh Allah. Tapi ingat, sampai kapan? Idza hatta farihu, di saat dia senang tu bima utu yang Allah berikan terhadap orang yang senang, bahagia tu, akhadnahum baghtah, kami akan azab mereka dalam keadaan tiba-tiba. Nyo yang tanyo bisilun. Jangan sampai gedenya berpulang kepada Allah tanpa mendapat maghfirah Allah, tanpa mendapat ampunan daripada Allah, gara-gara gedenya pabih wate dengan bermaksiat kepada Allah. Hantam pernah ingat tuh, karena Allah memberikan terhadap gedenya apapun yang gede inginkan. Maka mari gedenya sadari ronyo, kesehatan yang gedenya miliki di saat ini, jika memang bukan gedenya pakai untuk taat kepada Allah, itu bukan nikmat Allah urung silun, melainkan azab Allah. Mukaddim azab yang bersampul dengan sampul nikmat. Harta yang gedenya miliki orang, jika gedenya bermuhasabah, jika gedenya berperiksa, apakah itu nikmat Allah ataupun bukan. Maka nekun li Imam Syafi'i radhiyallahu akhalun nas, manusia yang cerdik, intelektual di pandangan agama cuma ada 3. Pertama, man tarakat dunya qabla an tatrukah. Orang yang mau meninggalkan dunia sebelum dunia ini meninggalkan kita. Kibani ya dunia harus tuan sekalian, mala yang fa'il akhirah, perkara yang tidak mengalir manfaat untuk kehidupan akhirat. Itulah dunia. Maka siapa orang yang mau meninggalkan dunia, maksiat kepada Allah, kemubaziran, gedenya pabih wate oronyo, terkadang farduin golong gelah. Gedenya pabih wate oronyo, bak media sosial, terkadang itu 50 ketauhidan belum dalam tubuh gedenya. Maka siapa orang yang kini musyami, yang mau meninggalkan dunia semacam ini, segelam gedenya meninggai wa Allah, segelam dunia tinggai gedenya, itulah dinamakan dengan akhalun nas, orang yang paling cerdas dilihat dari kacamata agama. Terlepas intelektualkah kita di dunia yang lain, di dunia bisnis silahkan, tapi kata Imam Syafi'i dilihat dari sudut agama, akhalun nas,
man tarakat dunya qabla an tatrukah. Orang yang mau meninggalkan dunia yang sama sekali hana manfaat sebelum dunianya tinggal idanya, itulah orang yang cerdik, orang yang intelektual di pandangan agama. Agamanya kan atau rendaya. Islam ini bukan punya anak-anak pesantren. Agamanya punya kita. Islam ini punya kita. Bek sang-sang di saat gedanya kamu urusan ngendonya hanale urusan hanale dasar dan menjawab terhadap akhirat. Silahkan Anda intelektual di bidang ekonomi, tapi tolong urusin tuan sekalian, kombinasilah dengan agama. Biar kita bisa kita ajarkan terhadap masyarakat ekonomi yang syariah, transaksi yang benar, yang jauh dari riba. Bek puo riba kampung. Anda hebat di dunia IT, silahkan kawan, tapi tolong kombinasilah dengan agama. Biar kita pastikan konten-konten yang bermanfaat terhadap generasi kita. Bek puno game online yang kan amit gedanyung. Peng yang dia pajuhurnya tansang nikmat kon. Itu azab yang bersampul dengan sampul nikmat. Maka kata Imam Syafi'i akhalun nas, orang yang paling berakal, yang paling cerdik, man tarakat dunya qabla an tatrukah. Orang yang mau meninggalkan dunia sebelum dunia ini meninggalkan kita. Yang kedua, wa anara qabrah qabla ay yaskunah. Orang yang paling cerdik itulah orang yang mau menerangi kuburnya sebelum ia menetap memasukinya. Inilah orang yang cerdik. Dengan apa gedenya putrang kubur silun? Bitilawatil Quran, dengan gedenya baca Al-Quran. Maka teringatlah hendalah sahabat, lau taharat qulubukum ma syaba'tum min kalamillahi azza wa jalla. Andai saja hatimu itu bersih, jauh dari syirik, jauh daripada hasad dengki, ma syaba'tum min kalamillahi azza wa jalla, kamu itu tidak akan pernah kenyang daripada kalam Allah. Selalu haus tapi hawadih. Maka dengan apa? Gedenya putrang kubur silun tuan sekalian, dengan beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah bitilawatil Quran, dengan gedenya baca Al-Quran. Yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang paling cerdik wa arda rabbah qabla ayyalqah. Orang yang mau meridhakan keputusan Tuhannya, apapun yang Allah berikan dia terima dengan lapang dada. Kemiskinan bukan hambatan untuk dia beribadah kepada Allah. Dia terima dengan lapang dada sebelum ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan akalun nas, orang yang paling berakal, orang yang paling cerdik dilihat dari kacamata agama. Maka jika kalian nurusin tuan sekalian, muhasabah, apakah termasuk bedanya orang yang paling cardang ataupun sebaliknya orang yang paling bodoh. Berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, merupakan perjumpaan yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang soleh. Apabila dia ingin bertemu dengan Allah, bisa melihat zat Allah, nikmat yang sangat besar. Solusinya di penghujung surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada dua solusi Al-Quran buat orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, falyamal amalan shalihan, hendak ia mau beramal dengan amal yang saleh. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, orang-orang yang tidak pernah memusyriknya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mensyarikatkan Allah, hendak pernah ada kedua Tuhan. Inilah orang-orang yang punya harapan besar yang kalian dipegang oleh Allah, yang ingin bertemu singa dalam surga. Maka urusin tuan sekalian, di kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita bermuhasabah. Apakah
Kesehatan yang nabah tubuh gudanya oronyo. Tangan kita, apakah itu nikmat daripada Allah ataupun bukan? Harta yang dia miliki oronyo, dia bermuhasabah. Apakah itu nikmat rahmat daripada Allah ataukah sebaliknya? Itulah adab yang berbaju dengan baju nikmat. Memang dalam hidup, dalam istidraj perangkap Allah. Hati-hati orang silem tuan sekalian. Bagah-bagah dia bertobat. Baik sampai akhadnahum bagatah. Gepu adab li Allah Ta'ala. Gesiksa li Allah Ta'ala. Dalam keadaan tidak pernah dia sangka-sangka. Satu saja orang silem tuan Bandung. Sebagai kesimpulan, nasihat seorang ayah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya saja Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Luqmanul Hakim pernah nuwasiat ba'anu. Di saat beliau mendekati ajal, nuwasiat ba'anu, i'man lil akhirah bikadri ma taridul maqama biha. Anulun bohatilun, beramallah kamu untuk akhirat, tidak usah banyak-banyak. Bikadri ma taridul maqama biha, dengan kadar kamu ingin tempat yang bagaimana nantinya di saat kamu berada di yaumil qiyamah. Jika surgalah yang kamu inginkan sebagai rumah terakhirmu, beramallah kamu dengan amalan yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Tapi jika sebaliknya, nerakalah yang ingin kamu jadikan sebagai rumah terakhirmu, terminal terakhirmu, silahkan kamu beramal dengan amalan yang bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka Allah. Makanya yang dapat lentuan sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan tazkirah bagi pribadi lentuan yang pegah, sekaligus menjadi bahan tarbiyah bagi seluruh hadirin sekalian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jino Mario Rusi gure-gure sekalian nunggu Bandung, gure-gure simak nunggu dengar lentuan baca dua rukun al-khutbah. Andai saja nak salah, andai saja nak kekurangan, mari gure-gure purno dan gure-gure tegur lentuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح شباب المسلمين
اللهم أصلح شباب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون